Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Nabil Azmi dengan NIM 020112823282. Saya dari kelas B FH Indralaya angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan salah satu asas hukum tata negara, yaitu ada asas Pancasila. Nah, asas Pancasila itu sebagai ideologi atau falsafah bangsa Indonesia yang menjadi norma dasar dalam setiap tindakan, terutama dalam hal ketatanegaraan. Nah, jadi setiap keputusan pemerintah atau kebijakan pemerintah itu harus sesuai dengan Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, karena Pancasila itu menjadi ground norm atau norma dasar dalam bangsa Indonesia. Pancasila merupakan falsafah bangsa Indonesia dan juga ideologi yang melekat erat di dalam negara Indonesia, di mana ini memiliki arti setiap tindakan atau perbuatan, baik tindakan pemerintah maupun perbuatan rakyat, harus sesuai dengan ajaran Pancasila. Dalam bidang hukum, Pancasila merupakan sumber hukum material karena setiap isi peraturan perundang-undang tidak boleh bertentangan dengannya, dan jika hal itu terjadi, maka peraturan tersebut harus segera dicabut. Pancasila sebagai asas hukum tata negara dapat dilihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kemudian Pancasila itu menjadi dasar karena adanya dorongan keberagaman di Indonesia, seperti keberagaman suku, agama, kebudayaan, dan juga bahasa. Kemudian Pancasila juga menjadi unsur identitas nasional yang terbagi menjadi dua, yaitu identitas fundamental dan identitas alamiah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Asas negara hukum. Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya berlandasan sesuai dengan aturan hukum. Asas negara hukum atau Rechtsstaat memiliki ciri, yaitu yang pertama, adanya UUD atau konstitusi yang memuat tentang hubungan antar penguasa dan rakyat. Yang kedua, adanya pembagian kekuasaan, diakui dan dilindungi adanya hak-hak kebebasan rakyat. Unsur-unsur atau ciri khas daripada suatu negara hukum adalah yang pertama, adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, kultur, dan pendidikan. Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak dan tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan atau kekuatan lain apapun. Adanya legalitas dalam arti hukum dalam semua bentuknya. Adanya undang-undang dasar yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dengan rakyat. Adanya pembagian kekuasaan atau distribution power. Selain adanya konsep Rechtsstaat, dikenal juga konsep the rule of law yang berkembang dan lahir di negara Anglo-Saxon yang berlandaskan pada sistem hukum common law serta bersifat yudisial, yaitu di mana suatu keputusan ataupun jurisprudensi. Istilah rule of law dapat ditinjau dalam dua arti, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, rule of law dalam artian formil dikenal sebagai suatu kekuasaan publik di mana tersistem serta terorganisasi di mana memiliki suatu tindakan dan perbuatan atau kaidah-kaidah norma serta hukum yang didasarkan kepada hierarki suatu pemerintah yang lebih tinggi. Yang kedua, rule of law dalam arti material merupakan dialogis yang mencakup suatu ukuran terhadap hukum baik dan hukum tidak baik. Adalah asas kedaulatan rakyat atau yang biasa dikenal dengan asas demokrasi. Prinsip utama dari asas kedaulatan rakyat ialah persatuan dan kesatuan yang tertuang dalam suatu implementasi pada partisipasi berbangsa dan bernegara. Adapun pengertian kedaulatan adalah suatu kewenangan atau kekuasaan yang tertinggi pada suatu daerah atau wilayah. Artinya, kedaulatan rakyat merupakan kekuasaan yang ada pada di tangan rakyat. Maka dalam suatu pemerintah, ketika melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan keinginan masyarakat di keseluruhan. Oleh karena itu, asas kedaulatan rakyat dan demokrasi bertujuan agar setiap tindakan atau kebijakan pemerintah harus berdasarkan dengan kemauan rakyat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat melalui wakil-wakilnya sesuai dengan hukum. Baiklah, saya Rahmat Hidayat dengan NIM 020112823286 akan menjelaskan tentang asas kesatuan.
Asas kesatuan itu tertuang dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia sebagai suatu negara kesatuan yang berbentuk republik. Adapun maknanya bahwa kekuasaan tertinggi atas semua urusan bernegara itu ada di tangan pemerintah pusat. Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat menjadi dasar suatu proses persatuan dan juga kesatuan, di mana saling mengingat akan bangsa Indonesia memiliki keragaman suku, agama, bangsa, budaya, serta wilayah yang sangat luas di mana ini menjadi suatu warisan yang tidak boleh disia-siakan dan harus tetap dipersatukan sesuai dengan semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Dengan demikian, negara harus mengakomodir atas kekayaan yang ada untuk menjadi satu entitas dan demi terciptanya sebuah persatuan dan kesatuan, yang mana ini tertuang di dalam Pancasila yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. Dengan demikian, asas kesatuan merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan masyarakat yang bersatu sehingga tercipta rasa aman tanpa adanya diskriminasi yang berprinsip pada tanggung jawab tugas-tugas pemerintah tetap berada di tangan pemerintah pusat. Akan tetapi, sistem pemerintahan di Indonesia yang salah satunya menganut asas negara kesatuan yang didesentralisasikan menyebabkan adanya tugas-tugas tertentu yang diurus sendiri, sehingga menimbulkan hubungan timbal balik yang melahirkan hubungan kewenangan dan pengawasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Christian Julius Satria dan saya akan menjelaskan asas pembagian kekuasaan, check and balance. Suatu proses pembagian kekuasaan di kekuasaan negara bertujuan agar terhindar dari adanya suatu kesewenang-wenangan kekuasaan yang dilakukan oleh oknum penguasa. Menurut teori Montesquieu yang biasa disebut dengan trias politika, pembagian suatu kekuasaan dibagi menjadi 3, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pembagian kekuasaan berarti bahwa kekuasaan itu dibagi dalam beberapa bagian, tidak dipisahkan, yang dapat memungkinkan adanya kerjasama antara bagian-bagian itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Septiansa. Di sini saya akan membahas materi tentang check and balance. Ada 4 hal yang ingin saya bahas. Yang pertama itu tentang pengertian, yang kedua itu tentang sejarah, yang ketiga itu tentang tujuan, dan yang keempat itu cara mengoperasionalkan. Pengertian check and balance. Check and balance adalah prinsip ketatanegaraan yang menghendaki agar kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif itu sederajat dan saling mengontrol. Sistem pengawasan keseimbangan adalah aturan dan prosedur untuk mengurangi kesalahan, mencegah perilaku yang tidak pantas, atau mengurangi risiko sentralisasi dalam suatu organisasi. Sistem dan pengawasan keseimbangan mencegah suatu orang atau departemen memiliki kendali penuh atas keputusan dan memaksa kerjasama dalam menyelesaikan tugas. Sejarah. Lahirnya teori ini merupakan penyimbang dari penerapan teori separation of power yang mengatur kekuasaan suatu negara melalui cabang-cabang kekuasaan. Sejarah di mana check and balance ini pada mulanya berkembang di sistem ketatanegaraan Amerika Serikat yang memadukan antara sistem separation of power atau pemisahan kekuasaan dengan teori check and balance. Lahirnya teori check and balance ini merupakan penyimbang dari penerapan teori separation of power yang kemudian dikemukakan oleh John Locke dan kemudian dikembangkan oleh Marston Quinn dengan trias politika, yang dimana separation of power digunakan untuk mengatur kekuasaan suatu negara melalui cabang-cabang kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang selanjutnya tujuan. Tujuan menghindari adanya pemutusan kekuasaan pada salah satu cabang dengan pembatasan 3 lembaga negara, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
Cara mengoperasionalkan pembagian kekuasaan kepada tindakan lebih dari satu lembaga, pengangkatan jabatan tertentu, dan pengendalian, serta melakukan impeachment dan pengawasan.